Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema yang pertama, pembelajaran yang kedua. Tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai materi ya. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, untuk mengetahui dongeng lebih lanjut, kita harus mengetahui apa saja yang berada dalam dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita hayalan atau cerita tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dongeng adalah salah satu warisan dari nenek moyang kita secara turun-temurun yang harus dilestarikan keberadaannya. Dongeng juga suatu karya sastra yang bisa membangun sebuah karakter anak-anak untuk imajinasi. Dongeng biasanya disampaikan secara lisan. Kegiatan menyampaikan dongeng disebut mendongeng. Cerita yang disampaikan dalam dongeng memiliki pesan atau pelajaran berharga bagi pendengar atau pembacanya. Pesan dalam dongeng disebut amanat. Amanat dalam dongeng biasanya berkaitan dengan nilai kehidupan dalam masyarakat. Nah, di sini ada sebuah dongeng yang harus kita pelajari anak-anak. Dongeng ini berjudul Pengembara dan Sebuah Pohon. Pengarangnya Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Pengembara dan sebuah pohon. Nah, dari cerita dongeng tadi, tokoh cerita ada dua orang pengembara dan pohon besar. Pesan moral dongeng tersebut, Tuhan menciptakan hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Selain tumbuhan juga ada hewan. Hewan juga memiliki banyak manfaat
untuk manusia. Kita diajarkan untuk selalu berterima kasih sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika mengucapkan terima kasih, perasaan kita akan tentram dan damai. Kita diajak untuk berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, selanjutnya ada tempat kejadian. Tempat kejadiannya itu di sepanjang jalan berdebu dan tandus. Ayo bercerita. Tuhan menciptakan hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu juga bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan juga bermanfaat untuk manusia, hewan juga bermanfaat untuk manusia. Lalu, bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Ayo mengamati. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita harus belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak dialog di bawah ini yuk. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Benny, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Lalu Benny bertanya lagi kepada ayahnya, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah Benny, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita rawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Lalu, Benny bertanya kembali, bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Lalu ayah menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan, kita memberi makan dan minum kepada hewan, kita tidak menyiksa hewan, orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Soal yang pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Soal yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Soal yang ketiga, di mana tempat kejadian dongeng dua pengembara? Soal nomor 4, pesan apa saja yang bisa kita ambil dari dongeng tersebut? Jika tugas ini sudah kalian selesaikan, silakan kalian kirimkan ke Google Classroom masing-masing kelas. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap semangat dalam belajar walaupun belajar di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.